Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Hakim itu mulai gregetan ya kepada desak ya di KPP terkait dengan adanya KPU begitu. Ini gregetan Hakim MK desak DKPP buang ketua KPU jika langgar etika lagi. Ya, karena kita lihat saja bagaimana cawi-cawi dari seorang KPU di situ begitu kan. Begitu kuat begitu. Artinya apa? Artinya selama ini yang kita lakukan begitu kan ya. Ke depan apakah akan ada pelanggaran-pelanggaran lagi secara etika di situ begitu. Sayang seribu sayang bagi kami adalah ketika KPU sudah dinyatakan melanggar kode etik, seharusnya ini dipecat di situ begitu. Ini sampai MK gregetan di situ begitu. Saya rasa bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh KPU hari ini harus benar-benar menjadi pertimbangan begitu kan. Ya, beberapa kali mereka melanggar kode etik. Pertama kode etik ya soal masalah si wanita emas di situ begitu. Dan sekarang kita lihat saja kalau memang ya KPU melanggar kode etik lagi, kata MK dibuang saja begitu kan. Dedesak DKPP untuk membuang atau bisa memecat dari seorang KPU itu sendiri. Tapi kenapa kok tidak dipecat sekarang? Dan itulah menjadi pertanyaan penting bagi kita ya, karena apapun yang dilakukan pada pemilu ini begitu, banyak yang kemudian mengatakan wah, seorang KPU di situ banyak yang kemudian dianggap melanggar dan sebagainya begitu. Ini KPU mulai agak oleng di situ begitu. Dari beberapa pernyataan yang kemudian muncul spekulasi di Mahkamah Konstitusi hari ini ya terkait dengan adanya KPU ini, kalau melanggar lagi DKPP didesak untuk segera membuang ya atau dipecat KPU selama ini. Karena mungkin salah satunya menurut saya pribadi kenapa harus menunggu berikutnya, kenapa tidak dipecat sekarang saja begitu. Ini kan langkah awal ketika kita berbicara terkait dengan etika di situ begitu jelas ya. Jadi yang dirugikan justru masyarakat Indonesia. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena mereka digaji oleh rakyat, semuanya digaji oleh rakyat dan sebagainya begitu. Kalau toh pada hakikatnya nanti begitu kan ya, ini tidak bekerja tidak serius, ini gimana coba bayangkan ya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Salah satunya kapan? Pesta sudah usai, tinggal tunggu pembagian kue saja katanya ya. Big bullshit ya, drama menjijikan MK. KPU, Bawaslu dan DKPP semua disetting melindungi bocil. Wow, ini komentar-komentar netizen ngeri-ngeri sedap di situ begitu. Tapi bagi kami adalah sah-sah aja sebenarnya dalam konteks demokrasi. Tapi pada kenyataannya etika itu harus menjunjung tinggi terhadap kita bahwa apa yang kemudian dilakukan itu benar-benar jujur dan adil begitu kan. Sudah beberapa kali DKPP memutuskan KPU ini melanggar kode etik, pelanggaran keras dan sebagainya, tapi pada kenyataannya sekarang hanya diberikan sanksi-sanksi doang. Ya, buat apa begitu ada DKPP kalaupun itu tidak tegas ya. Bahkan ya ngasih takjil, maaf, ya langgar etika, langgar etik lagi baru dibuang. Emang harus berapa sih katanya begitu. Kok dipecat nunggu melanggar lagi, emang nggak cukup 4 kali pelanggaran etik? Benar juga satu sisi begitu. Sindiran keras di KPP sudah seharusnya berhentikan ya ketua KPU sejak awal pelanggaran etik berat. Ya seharusnya kan dari sejak awal, kenapa kok sekarang? Dan itu menjadi pertanyaan penting bagi kita bahwa seolah-olah DKPP tidak tegas di situ begitu. Saya kira seperti itu karena dengan adanya spekulasi dari masyarakat bahwa KPU benar-benar tidak tegas ya, DKPP benar-benar tidak tegas. Pelanggaran ya sanksinya adalah kode etik, terus kemudian hanya diberikan sanksi peringatan dan sebagainya. Ini apa coba ya? Gregetan Hakim MK desak DKPP buang ketua KPU jika langgar etika lagi. Hakim ya Konstitusi Arief Hidayat menyerukan agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP untuk membuang seluruh anggota KPU jika masih melanggar etik. Hal itu disampaikan Arief ya ketika mendengarkan keterangan Ketua DKPP Hadi Lugito.
Arif awalnya bertanya tentang pelanggaran etik yang pernah dilakukan oleh anggota KPU. Hedi menjawab bahwa DKPP pernah memberikan teguran keras. Amarnya ya kemarin itu juga muncul di persidangan itu amarnya pertanyaan memberi sanksi kepada seluruh anggota KPU dengan teguran keras ya, tanya Arif kepada Dedi ya, kepada Hedi. Bahkan peringatan keras berakhir yang ya besok kalau ada pelanggaran lagi ya harus dibuang. Jangan peringatkan keras terus ya. Terakhir ya terakhir terus ya. Sampai nggak selesai-selesai itu jelas Arif ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini DKPP juga menjadi tamparan keras begitu kan sekarang ini. Bagaimana DKPP bisa memecat dari seorang KPU yang kemudian dianggap melanggar begitu kan? Ya, ini pelanggaran keras yang terakhir. Ini pelanggaran keras yang terakhir. Selalu mengatakan seperti itu begitu. Ya salah lagi ya, hanya disanksi ya yang kemudian sanksi terakhir teguran keras. Tapi pertanyaan dari netizen apakah DKPP tidak bisa memecat dari seorang KPU di situ begitu. Saya kira bisa begitu kan. Karena di satu sisi ya timbal baliknya di situ begitu kan. Ada nuansa-nuansa apa di balik ini semua. Maka MK agak gregetan sih sebenarnya. Kalau ya DKPP tidak bisa memecat dari seorang dari seorang KPU, ya saya kira janganlah ya masuk di KPP di situ begitu. Karena kalau sudah pelanggaran lalu kemudian pelanggaran terus pada ujung-ujungnya mereka hanya dijadikan sanksi begitu kan ya, hanya berupa sanksi teguran mereka. Saya kira ya kacau di situ begitu. Sudah beberapa kali mereka ya. Bahkan ini ya mari kita baca berapa kali saksi peringatan keras ini. Berdasarkan data yang dihimpun suara.com, Ketua KPU Hasyim pernah dijatuhi sanksi peringatan keras sebanyak 3 kali. Pada April 2023, ya Hasyim dijatuhi sanksi karena kasus yang dilaporkan oleh Ketua Umum Partai Republika I Hasnain itu atau wanita Mas ya. Pada Oktober 2003, Hasyim juga disanksi peringatan keras karena mengatur perhitungan keterwakilan perempuan bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Selanjutnya, Hasyim pernah diberi peringatan keras karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Sudah jelas mereka. Padahal ini kan sudah diingatkan begitu kan. Kenapa meloloskan di situ begitu? Apakah ada surat dari Jokowi? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Dalam hal ini juga ya KPU dianggap harus mengubah ya PKPU terlebih dahulu terkait dengan usia cawapres usia keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Anehnya, KPU langsung mengeluarkan pedoman teknis dan imbauan untuk mematuhi putusan MK. Akhirnya Gibran yang masih berusia 36 tahun itu pun bisa tetap lolos pendaftaran meskipun PKPU belum diubah. Untuk mengetahui sanksi tersebut pula yang turut dibawa-bawa dalam sengketa Pilpres ya di MK kemarin ya. Sudah jelas di situ begitu. Seharusnya kan DKPP pecat tidak hanya nunggu sekarang. Karena kan itu sudah melanggar etika berat di situ. Kalau sudah melanggar etika berat ya seharusnya kan dipecat begitu kan. Kenapa seperti MK terus kemudian seperti KPU begitu ya, KPK dan sebagainya begitu. DKPP-nya saya kira tidak bisa memecat, hanya diberikan sanksi ya. Ini kan seharusnya kan lebih 3 kali seharusnya mereka dipecat ya. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.